Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Nugraha. Saya akan mensimulasikan satu buah video untuk menjelaskan mengenai modul kesehatan dan gizi modul 3 dengan langkah 3, yaitu poin G sampai dengan poin J. Demikian, terima kasih, selamat menyaksikan. Baik ibu-ibu, masih semangat semuanya? Masih. Siap, kita tepuk semangat ibu ya, supaya ibu-ibunya semua di sini lebih semangat lagi untuk menerima materi kali ini. Tepuk semangat. 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 Baik, terima kasih Ibu. Baik, untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil. Tentunya kita telah mengetahui Ibu ya bahwa pada dasarnya manusia membutuhkan gizi yang cukup atau gizi yang seimbang untuk sumber tenaga kita, sumber energi kita untuk kehidupan sehari-hari Ibu ya. Dan tidak kalah pentingnya untuk ibu-ibu hamil, terutama ibu-ibu hamil itu sangat penting sekali akan makanannya yang kaya akan gizi atau nutrisi. Baik Ibu, kenapa? Karena kalau ibunya gizinya tercukupi, maka ibu hamilnya akan sehat dan anak-anaknya pun akan cerdas Ibu ya. Saya akan jelaskan mengenai gambar 1.3 yang sudah saya tempel sekarang ini Ibu ya. Ini isi piringku. Judulnya isi piringku. Nah, dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa di sini makanan-makanan yang sering kita jumpai setiap harinya. Ada lauk pauk, ada buah-buahan, ada sayuran, dan makanan pokok. Tentunya makanan-makanan tersebut mengandung banyak gizi, Bu ya. Ada yang mengandung protein, kemudian vitamin, mineral, dan tentunya karbohidrat. Karbohidrat itu makanan pokok kita, contohnya nasi, itu karbohidrat Ibu ya, karena sumber dari tenaga atau energi kita. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan Ibu apa-apa saja yang makanan berkarbohidrat atau mempunyai mineral, vitamin, dan protein. Untuk pertama, makanan pokok mengandung karbohidrat. Ini tentunya kita sering jumpai Bu ya. Saya sampaikan bahwa karbohidrat itu seperti nasi, kemudian buah-buahan gitu ya. Jadi memberikan tenaga bagi tubuh untuk melakukan kegiatan. Contohnya karbohidrat adalah beras, jagung, umbi-umbian, dan sagu atau dan lain sebagainya. Pasti ibu-ibu juga mengetahui. Nah, kemudian ada lauk pauk ya. Tentunya kita makan tidak hanya nasi saja Ibu ya. Betul nggak? Betul. Kita harus makan juga lauk pauknya Ibu ya. Contohnya banyak, ada protein karena kita membutuhkan protein yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara sel dan jaringan tubuh. Contohnya protein hewani yang dari hewan Ibu ya proteinnya, dan ada protein nabati. Kalau protein hewani itu ada ikan, daging, ayam, daging sapi, dan sebagainya. Atau protein nabati, siapa Ibu yang bisa nih yang menyebutkan protein nabati apa aja? Saya buat. Contohnya apa Ibu? Ibu Lisna silakan apa? Kacang. Kacang. Kemudian tahu Ibu ya. Iya. Kacang, tahu, tempe yang karena untuk protein ini mengandung serat dan antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan. Nah, selanjutnya ada juga kita setelah makan pasti kita akan cuci mulut Ibu ya, harus. Karena butuh kita juga vitamin dan mineral. Contohnya apa? Buah-buahan Ibu ya, seperti pepaya, jeruk, semangka, dan sebagainya. Banyak sekali buah-buahan yang kita jumpai di keseharian kita Ibu ya. Nah, kalau tidak kalah penting juga yaitu sayur ya Bu, yang mengandung vitamin juga dan mineral. Contohnya ada bayam, kangkung, wortel, dan mineral juga yang berfungsi menjalankan proses pengaturan metabolisme pada tubuh kita. Nah, untuk ibu-ibu hamil itu tidak kalah pentingnya juga harus minum 1 tablet tambah darah setiap hari selama kehamilan Ibu ya. Jadi jangan lupa nanti ibu hamil juga bisa dapatkan tablet tersebut, ada di posyandu atau di ibu bidan setempat. Nah, selain itu ibu hamil juga harus banyak minum ya.
8 sampai 12 gelas per hari ya. 8 sampai 12 gelas per hari supaya tidak kekurangan cairan untuk ibu hamil tersebut. Nah, sekarang ini saya akan menugaskan kepada kelompok yang sudah dibuat pada awalnya Ibu ya, yaitu ada kelompok sehat. Mana kelompok sehat ibunya? Mana? Semangat. Saya, Ya, Pak. kelompok sehat. Kemudian ada kelompok tinggi. Mana? Saya, Kelompok tinggi. Pak. Ya, kelompok tinggi dan kelompok cerdas. Mana, Bu? Kelompok cerdas mana nih? Ya, terima kasih Bu ya. Baik, saya sekarang akan menyimpan flip chart ini di bawah ya. Saya cabut dulu, maaf. Saya mempunyai beberapa kartu pasar ya. Kartu pasar artinya kartu ini isinya beberapa jenis makanan ya Bu ya. Ada bayam, pepaya, ketela, telur dan sebagainya. Nanti Ibu dari masing-masing kelompok saya perintahkan untuk membuat satu menu makan. Artinya satu kali makan Ibu itu akan memilih misalkan karbohidratnya nasi misalkan, nanti cari di sini ada nasi, kemudian mineralnya mau sayurannya apa, bayam misalkan, nanti ada di sini ya. Dapat dipahami Bu? Dapat. Baik, terima kasih. Baik Ibu, untuk yang sudah siap kelompok berapa Ibu? Kelompok Saya. apa? Kelompok Saya, Bu. Ibu Lisna ya, kelompok Ya. sehat Ibu ya. Ya, Baik, Ibu untuk karbohidratnya pilih apa Bu? Kitela, Bu, Pak. Ya, Kitela. Kemudian untuk proteinnya apa Bu? Tempe, Pak. ada tempe. Baik, untuk buah-buahannya Bu? Pisang, Pisang. Sayurannya apa Bu? kangkung, Kangkung. Baik, untuk kelompok kesehatan. sehat ya, ada tempe, pisang, kangkung, ketela dalam satu kali makan. Baik, sekarang kelompok tinggi. Kelompok tinggi untuk makanan pokoknya apa? Karbohidratnya? Kacang hijau, Pak. Kacang hijau. Lauk pauknya? Proteinnya? Telur. Telur. Iya, baik. Kemudian buah-buahannya? Wortel, Pak. Ya, sayur, wortel, menu vitamin ya. Kemudian sayurannya? Kacang Kacang panjang. panjang. Baik, tepuk mantul dulu untuk tadi kelompok sehat dan kelompok tinggi ya. 1, 2, 3, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Baik. Terima kasih. Baik, kelompok terakhir yaitu kelompok cerdas. Sekarang untuk karbohidratnya kelompok cerdas pilih apa, Ibu? Jagung, Pak. Jagung. Kemudian lauk pauknya apa, Bu? Proteinnya? Ikan, Pak. Kan. Buah-buahannya? Pepaya, Pak. Pepaya. Sayurannya Bayam. ada bayam ya. Jadi untuk kelompok cerdas itu ada jagung, ikan, pepaya dan bayam. Baik, terima kasih dapat dimengerti Ibu-ibu semuanya. Bisa, Pak. Ya, kita tepuk hebat dulu untuk kita semua. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Baik ibu-ibu, tadi kita telah praktekkan ya. Jadi untuk satu kelompok telah memilih mana yang makanan mengandung protein, karbohidrat, vitamin, mineral dalam satu makan ya. Sehingga setelah kita mempelajari hal ini, kita dapat mempraktekannya di rumah ya. Ingat, dalam satu kali makan itu ada protein, vitamin, mineral, dan karbohidrat. Baik Ibu, dapat dimengerti Ibu-ibu semuanya? Bisa, Pak. Baik, untuk yang ibu hamil, jadi dianjurkan ya menggunakan bantuan PK untuk menambah asupan protein seperti ikan, tempe, tahu, dan ayam. Dan BPNT untuk membeli beras ya, dan telur. Kemudian batasi penggunaan gula. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai informasi makanan ibu hamil, kita dapat belajar ya di buku pintarnya. Ibu-ibu di bawah semua buku pintarnya, Bu? Di Di bawah bawah. ya, bagus. Kita buka halaman 9 Ibu ya, mengenai pembelajaran pentingnya gizi untuk ibu hamil. Baik, saya bacakan ya Bu di sini. Jadi untuk ibu hamil itu makanlah dengan pola gizi yang seimbang dan bervariasi. Satu porsi lebih banyak dari sebelum hamil.
tentunya beda ya. Satu porsi harus lebih banyak dari sebelum hamil. Nah, tidak ada pantangan makanan selama hamil. Cukup kebutuhan air minum pada saat hamil. Kebutuhan air minum ibu hamil itu tadi saya sampaikan 8 sampai 12 gelas per harinya itu ya. Nah, jika mual ibu hamil atau muntah dan tidak nafsu makan, pilihlah makanan yang ringan ya, tidak berlemak dalam porsi kecil tetapi sering. Contohnya buah-buahan, roti, ubi, singkong, dan biskuit. Nah, jangan minum minuman keras ataupun merokok. Jika minum obat, tanyakan dulu pada petugas kesehatan atau sesuai dengan anjuran dokter atau resep dokter. Nah, tentunya cuci tangan sebelum makan, batasi gula, garam, dan minyak, dan harus minum air putih. Nah, semoga pada pertemuan ini kita sudah belajar mengenai pentingnya gizi akan ibu hamil. Baik, sekian simulasi video pentingnya kesehatan dan gizi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.